Haleluya. Shalom. Apa kabar jemaat KAB? Antusias? Just do it. Yes. Mantap. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, sebelum saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan, silakan untuk dibagikan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama topik yang cukup rame gitu ya, yaitu tentang kristologi, yaitu doktrin tentang Kristus. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, Bapak Ibu dibagikan kertas dan Bapak Ibu dikasih bolpen. Kalau seandainya Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa angkat tangan, nanti akan dilihat oleh para usher dan kita akan menjawabnya. Asalkan, sekali lagi ya, asalkan topiknya adalah kristologi. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu berharap saya bisa menjawab semuanya, jujur Bapak Ibu itu mustahil gitu ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita manusia. Ya, kita ini ciptaan Bapak Ibu mempelajari sang pencipta. Gitu kan istilahnya kan. Jadi Bapak Ibu saya belajar Bapak Ibu dan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Nah, yang kedua yang paling penting adalah Bapak Ibu harus minta Roh Kudus sendiri untuk mengartikan dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Nah, saya berusaha untuk tidak membawakan kata-kata yang susah supaya Bapak Ibu dapat menangkapnya. Nah, karena gini Bapak Ibu, kalau kita memiliki pegangan yang kuat tentang siapa Kristus itu, maka apapun keadaannya engkau bisa mengatakan sekali Yesus tetap Yesus, yang setuju katakan amin. Karena hari-hari ini Bapak Ibu ateis semakin banyak, hari-hari ini Bapak Ibu yang berusaha mengacaukan iman Bapak Ibu semakin banyak. Nah, kalau Bapak Ibu ditanyai Bapak Ibu siapakah Kristus itu, Bapak Ibu siapakah Yesus itu, mungkin Bapak Ibu tinggal menjawab Yesus itu Tuhan. Oh ya? Nah, kalau gitu ya kalau di agama seberang Tuhannya siapa? Beda lagi. Lah terus yang benar mana Tuhannya? Nah, kan Bapak Ibu harus bisa menjawab ini. Nah, karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, siapkan hati Bapak Ibu dan kita minta Roh Kudus untuk apa? Untuk berbicara pribadi lepas pribadi. Dan saya percaya Bapak Ibu pulang dari tempat ini, Bapak Ibu dikuatkan dan menerima pengertian yang baru akan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Lihat kanan kiri katakan, aku lihat wajahmu sungguh cantik dan menawan. Yang ganteng katakan ganteng dan luar biasa. Kata seperti itu ya. Nah Bapak Ibu yuk kita masuk ya. Nah kalau kita di dalam pembelajaran yang namanya teologi Bapak Ibu, ada yang namanya teologi sistematika atau teologi dasar. Nah, teologi dasar itu kita membahas 5 hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah teologi proper. Teologi proper itu adalah doktrin tentang Allah. Sifat Allah bagaimana, kedaulatan Allah bagaimana, nah itu teologi proper. Yang kedua yaitu doktrin kristologi. Kita mempelajari tentang Kristus, namanya kristologi. Nah, yang ketiga yaitu pneumatologi, ya, yaitu doktrin tentang Roh Kudus. Lalu soteriologi yang kita udah belajar doktrin mengenai keselamatan. Dan yang terakhir yaitu eskatologi, yaitu tentang kedatangan Yesus yang kedua. Pak tolong diulang, tenang Bapak Ibu tidak mengurangi keselamatan. Ya, jadi itu adalah dasar. Nah, kalau kita mau belajar tentang kristologi kita pasti belajar yang namanya konsep yang namanya Tritunggal. Yang setuju katakan amin. Nah, menurut Bapak Ibu, Tritunggal itu apa? Pertanyaan itu boleh dijawab. Kalau bisa jawab, gratis nasi padang di sebelah. Ya, nah Bapak Ibu, Tritunggal itu adalah konsep kepercayaan bahwa kita menyembah Allah yang esa. Betul ya? Ya, ada di sini yang menyembah 3 Tuhan? Tidak, 1 esa. Tetapi di dalam keesaan itu ia menyatakan dirinya menjadi Allah Bapa, Putra atau Firman atau Kristus dan juga Roh Kudus. Nah, ini harus kita kuatkan Bapak Ibu karena penyesatan yang terjadi kebanyakan adalah mengenai Tritunggal. Halo. Nah, sekali lagi Bapak Ibu minta Roh Kudus, mengapa? Karena ini susah untuk diartikan. Contoh ini saya kasih gambar di sini. Ini menurut saya adalah gambar yang paling bisa menjelaskan tapi juga tidak benar. Sekali lagi ya, yang paling bisa menjelaskan tapi juga tidak benar. Contoh ya, Bapa adalah Allah, betul enggak? Betul. Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tapi Bapa bukan Roh Kudus bukan anak bukan Bapa. Lalu saya perlihatkan ini kepada istri saya bilang, loh lah kok Allahnya jadi 4? Bapa, Anak, Allah, Roh Kudus. Loh iya kan, bener enggak?
Ya, lalu ada yang mengatakan Allah Tritunggal itu gampang. 1+1+1 sama dengan 1. Apakah itu benar? Tidak juga. Karena kalau 1+1+1 sama dengan 1 berarti masing-masing individu dan terpisah. Halo? Nah ini yang harus kita percayai bahwa kita menyembah Allah yang Esa. Sama-sama katakan Allah yang Esa. Kita hanya menyembah satu Tuhan. Katakan satu Tuhan. Nah karena Tuhan itu maha, maka ia menyatakan dirinya dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah coba perhatikan Bapak Ibu, ini adalah beberapa pengajaran yang tidak percaya atau tidak sependapat dengan konsep Tritunggal. Yang pertama ada namanya Sabellianisme. Sabellianisme ini mengatakan bahwa tidak ada Allah Bapa, tidak ada Allah Putra, dan tidak ada Allah Roh Kudus. Mereka sebenarnya hanyalah 3 bentuk manifestasi dari Allah yang sejatinya terdiri dari satu pribadi. Nah Bapak Ibu kalau ini kita lihat seperti ini, ketoannya benar gak? Lu bener kan? Iya kan? Jadi Bapak Ibu itu hanya memanifestasikan. Jadi tiba-tiba yang namanya Bapak berubah. Nah ini gak benar Bapak Ibu. Karena kalau berubah berarti pada saat Yesus datang ke dalam dunia. Dia adalah Bapa, dia adalah Putra, dan dia adalah Roh Kudus. Pertanyaannya untuk apa Yesus berkata Bapa? Betul ya? Kenapa Yesus berkata pada saat dia mau naik ke surga akan kuberikan seorang penolong yaitu Roh Kudus. Kalau dia adalah tunggal. Nah lalu ada pendapat yang lagi rame namanya adopsionisme. Ini lucu Bapak Ibu. Adopsionisme itu Kristus bukan Allah. Melainkan diadopsi oleh Bapa setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ini rame Bapak Ibu. Bapak Ibu masih bersama-sama dengan saya. Ya, ini Bapak Ibu diajari pinter. Ya, jadi Bapak Ibu Kristus pada saat lahir di dalam dunia dia bukan Tuhan. Tapi setelah menghilang Bapak Ibu ya kan. Lalu dia keluar dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tiba-tiba langit terbuka ya kan. Malaikat Tuhan berkata inilah anakku. Disitulah baru jadi Tuhan. Pertanyaan saya kalau memang dia manusia biasa. Mengapa Bapak Ibu malaikat datang kepada Maria dan Yusuf. Ya bahwa engkau akan mengandung Maria. Dan engkau mengandung oleh karena Roh Kudus. Yang ketiga Bapak Ibu ini juga lagi rame dan sampai hari ini saya yakin di antara Bapak Ibu juga ada yang menganut hal ini. Yaitu subordinasionisme. Yesus Kristus dan Roh Kudus lebih rendah daripada Bapa. Yesus adalah Allah yang kedua yang bermula melainkan tidak berakhir. Siapa yang pernah menjelaskan seperti ini Bapak Ibu? Allah Tritunggal adalah Allah Bapa, Allah Putra, Allah, lihat tangan saya ya, lihat tangan saya baik-baik. Allah Tritunggal adalah Allah Bapa, Allah Putra, Allah. Dari tangannya aja udah kelihatan Bapak Ibu. Harusnya kan Allah Tritunggal adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mereka sederajat, setuju atau enggak? Amin. Nah saya dulu Bapak Ibu pada saat kecil saya berpikir Roh Kudus itu malaikat. Gitu loh ya. Ya Roh Kudus itu ya karena Tuhan udah gak ada, karena Bapak di sorga ya tinggal Roh Kudus. Ya udahlah minta tolong sama Roh Kudus. Bukan Bapak Ibu, Roh Kudus itu Allah. Amin. Ya, lalu Bapak Ibu ada lagi ini yang rame juga apa? Saksi Yehova. Nah, apa sih pengertian saksi Yehova dasar itu? Yesus adalah ciptaan Allah yang pertama. Jadi Yesus bukan Allah tapi ciptaan. Ya, dan Roh Kudus dipahami bukan sebagai pribadi Allah, melainkan hanya sebagai kuasa Allah yang aktif. Nah Bapak Ibu ini konsep yang salah. Nah, kalau Bapak Ibu tanya kepada saya, kenapa Pak kok penyesatan terjadi? Dari mana asalnya? Saya mau beritahu, dasar mereka Alkitab. Halo, dan yang lagi rame hari ini adalah Jesus only. Pernah tahu ya Bapak Ibu gerakan ini? Ya, ini nggak percaya Tritunggal Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu pergi ke Jakarta, ini gereja besar Bapak Ibu, kurang lebih 4.000 orang. Ya, dia berkata bahwa tidak ada Allah Tritunggal, hanya ada Yesus. Allah Tritunggal hanya ada di perjanjian lama. Setelah Yesus lahir ke dalam dunia, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu menjadi Yesus.
Dan itu seutuhnya, termasuk firman itu menjadi Yesus, sehingga engkau nggak perlu membaca firman. Yang penting percaya Yesus. Loh ini ada Bapak Ibu dan ini terjadi Bapak Ibu. Saya rasa saya pernah bagikan di sini. Nah karena itu Bapak Ibu penyesatan ini sebenarnya banyak. Kalau Bapak Ibu ada waktu Bapak Ibu mau tanya. Ini saya bawa, saya dapat dari sidang sinode Bapak Ibu. Respon teologi pastoral ya. Jadi penyesatan itu namanya nisme-nismenya banyak. Ya, lalu apakah kita harus menghafalkan? Tidak. Ya, tetapi kita harus punya prinsip yang kuat. Sama-sama katakan prinsip. Sehingga kita nggak gampang digoyahkan. Yang setuju katakan amin. Jadi Pak bagaimana pengertian Tritunggal? Tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama, hanya ada satu Tuhan. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Hanya ada satu Tuhan. Lalu apa? 3 pribadi, 1 hakikat dengan 3 fungsi yang berbeda. Nah yang ini yang penting Bapak Ibu. Ya. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus bersifat konsisten dan setara. Jadi kalau Bapak Ibu mendengarkan, Bapak Ibu ada seseorang berkata, Tuhan bicara kepada saya, Roh Kudus berbicara kepada saya. Di luar Alkitab, wes itu gak mungkin benar Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu, Bapa, Anak dan Roh Kudus itu konsisten. Tidak hanya itu Bapak Ibu, GBI dan saya juga mempercayai bahwa Tritunggal tidak terpisahkan. Halo? Ini pegang baik-baik ya Bapak Ibu. Maksudnya nggak terpisahkan gimana Bapak Ibu. Di saat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebenarnya kita mengucap syukur kepada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Kudus. Di saat kita percaya Tuhan terima kasih atas karyamu, atas kasih karunia itu, atas pengorbananmu. Saya mau beritahu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus mengambil bagian dalam hal itu. Sehingga Yesus sebagai pengantara untuk setiap kita semua. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tepuk tangannya nanggung Bapak Ibu. Nah lalu juga nggak terbagi, dia nggak bercampur. Jadi bukan Roh Kudus yang disalib tiba-tiba, ya kan Allah Anak yang ada, enggak Bapak Ibu. Dia nggak bercampur dan tidak melebur. Ya saya singkat Bapak Ibu, saya cepat. Nah sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu. Ya tolong dijawab ya, siapakah Yesus itu? Lukas 9 ayat 18, pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, 2, 3, kata orang banyak, siapakah aku ini? Nah Bapak Ibu pengertian pribadi kita tentang Yesus bisa berbeda-beda. Tapi kita harus punya benang merah, yang sesuai kata nama. Kopurnomo, siapakah Yesus itu? Tuhan, tepuk tangan buat Kopurnomo ya kan. Saya minta Pak, siapakah Yesus itu? Pak ya, Pak Ronald. Saya ininya kok Renol, tapi kok saya kok Mesias. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, Bu Erna, siapakah Yesus itu? Hah? Hahaha, bukan Bu. Ya siapakah Yesus itu? Tuhan, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah kenapa saya tanya itu Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu punya prinsip paling tidak. Ya, karena ada beberapa yang mengatakan siapakah Yesus itu? Ketoke Tuhan. Ketoke Tuhan ya orang Kristen sih. Lu kok bisa kamu mengerti seperti itu? Soalnya di Alkitab ada kata-kata Yesus. Nah ini berarti gak punya prinsip yang kuat. Nah Karl Barth mengatakan, ini prinsipnya tentang Yesus berbeda-beda. Karl Barth mengatakan seorang teolog, Kristus adalah Tuhan yang datang kepada kita dalam pribadi yang hidup. Yang setuju katakan amin. Yang memiliki kewenangan untuk menyelamatkan dan mengubah hidup kita. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah ini Karl Barth. Nah lalu Agustinus Bapak Ibu, ya Bapak gereja berkata seperti ini. Yesus adalah Allah yang merendahkan diri, bukan manusia yang tinggi. Karena itu Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kok gak ada tepuk tangan yang kali ini? Nah ketua sinode kita juga berpendapat, saya kutip Bapak Ibu. Dia kata seperti ini, Yesus adalah sang firman yang menjadi manusia, seorang perantara dan dia ada pada mulanya dan ada untuk selama-lamanya karena dialah sang ada. Sampai sini Bapak Ibu menangkap sesuatu?
Ya, lalu bagaimana Alkitab menerjemahkan siapakah Yesus? Nah, yuk kita belajar arti nama Yesus. Saya hari ini banyak buka Alkitab, tapi Bapak Ibu catat foto enggak apa-apa. Ya, supaya Bapak Ibu bisa mempelajari. Matius 1 ayat 21. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena 2, 3. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan kita. Jadi di saat kita, kamu tahu nggak Yesus bukan hanya berkata Tuhan saja, kamu pulang dari tempat ini, kita semua pulang dari tempat ini. Kamu tahu nggak siapakah Yesus? Yesus dialah yang datang untuk menyelamatkan kita semua. Yang setuju katakan amin. Dialah yang memberikan kehidupan, dia yang mati di atas kayu salib. Bukan karena perbuatan kita supaya kita dimenangkan, tapi semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Yang percaya sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, lalu bagaimana dengan arti nama Yesus? Dalam bahasa Inggris dikatakan Jesus, ya ada Yesua atau Yasa, artinya sama, penyelamat manusia. Penggenapan janji Allah, bahkan dia adalah sang kebenaran sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu paham mengenai ini, Bapak Ibu nggak akan tergoyahkan. Tadi dikatakan sama Pak Renold, ya kan? Ronald, ya kan? Aja titik Pak, ya mohon maaf. Ya Ronald, ya Mesias. Mesias itu siapa? Ya penyelamat Bapak Ibu, sang juru selamat. Nah saya katakan di bawah ada YHWH. Ya Yehova, Yahweh Bapak Ibu ya. Ya atau kalau Bapak Ibu baca di kitab Keluaran dikatakan aku adalah aku kan gitu ya. Kenapa dikatakan aku adalah aku? Karena pada mulanya adalah dia dan sampai selama-lamanya adalah dia. Halo, dia yang tidak bermula dan dia yang tidak berakhir. Nah kita ini ada mulanya. Betul nggak ya? Ya, dan mungkin juga kita ada akhirnya kalau tidak percaya. Tapi kalau engkau menerima Yesus, engkau tidak ada akhirnya. Karena engkau ditebus. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saya cepat Bapak Ibu, ya supaya Bapak Ibu bisa ngobrol nanti. Nah lalu bagaimana dengan arti nama Yesus? Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Yesus juga disebut sebagai anak manusia. Nah sebelum saya masuk ke sana Bapak Ibu, Yohanes 1 ayat 14, para ortodoks berkata Bapak Ibu awalnya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sebelum itu di dalam perjanjian lama yaitu Bapa, Firman dan Roh Kudus. Saya lagi ya, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Mengapa itu terjadi? Sesuai dengan teks Alkitab. Yohanes 1 ayat 14 biasanya bentar lagi kita akan baca sama-sama karena mendekati Natal. Betul ya? Firman jadi manusia. Terus apa? Diam di antara kita. Coba lanjut no, gue gak mari-mari Bapak Ibu. Ya, dikatakan seperti ini, ya sama-sama kita baca aja. 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenarannya. Nah ini kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3 berkata seperti ini. Pada mulanya adalah firman. Sebelum semuanya terjadi, pada mulanya adalah firman. Berarti Yesus sudah ada atau belum? Sudah Bapak Ibu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Bayangkan Bapak Ibu ayat pertama ditulis, ayat kedua ditulis juga. Berarti ini mengingatkan bahwa Yesuslah yang memiliki kehidupan dari awal sampai akhir. Bahkan belum ada awal dia sudah ada, sampai pada akhirnya dia tetap ada. Nah segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Bapak Ibu, Yesus atau anak manusia, Yesus lahir ke dalam dunia tanpa hubungan suami istri. Melainkan dikandung oleh Roh Kudus. Setuju? Saya tanya, apakah Yesus adalah manusia?
Ya, apakah Yesus adalah Allah? Ya kan? Nah, berarti kita setuju bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Yang setuju lambaikan tangan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sebenarnya saya mau bahas ini Bapak Ibu. Ya, kadang orang teologi itu terlalu kritis gitu lah ya. Ya, dia berkata nih, Tuhan itu bukan 100% Allah, 100% manusia. Lah saya itu paling sering ngomong kayak gitu Bapak Ibu. Yesus itu 100% Allah, 100% manusia, betul ya? Setuju gak? Ada yang salah gak? Nggak ada. Tapi dia berkata kalau 100% berarti dia dua pribadi yang berbeda. Oh no, I want teologi Bapak Ibu ya. Ya, maksud kita adalah bahwa Yesus adalah Allah sepenuhnya dan juga manusia sepenuhnya. Karena kita bisa melihat nanti bagaimana kemanusiaannya menyerang Yesus sendiri. Nah, sebelum saya masuk ya mengenai anak manusia ini, di dalam sepanjang dunia ini ada 4 macam kelahiran Bapak Ibu. Ya, penciptaan manusia. Yang pertama yaitu hubungan suami istri, yaitu di mana sel sperma bertemu dengan sel telur, ya jadilah manusia. Siapakah itu? Kita semua, betul ya. Yang kedua Bapak Ibu, ya yaitu tanpa pria, tanpa wanita. Siapa Bapak Ibu? Adam. Ya, diciptakan dari debu tanah. Oleh siapa? Oleh karyanya, oleh karya Allah yang begitu ajaib. Yang ketiga Bapak Ibu oleh pria. Siapa? Hawa. Betul gak ya? Diambil dari tulang rusuknya. Ya kan? Nah yang keempat yaitu tanpa pria. Siapa itu? Kristus. Nah saya sempat berpikir Bapak Ibu ada apa sebenarnya? Kenapa kok harus melalui perempuan? Gitu ya. Mengapa harus melalui wanita? Mengapa nggak mau turun aja daripada langit? Bapak Ibu ya saya nggak tolong di close dulu Bu Seni. Ya tolong bukakan Kejadian 3 ayat 15. Ya saya melihat Bapak Ibu bahwa dari perjanjian lama bahkan dari kitab Kejadian pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, nubuat Yesus sudah diberitakan. Perhatikan ya Bapak Ibu ya, ini bicara kepada sang ular, ya kepada ular ya kan, kepada ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ini siapa? Ular dan sekali lagi kita baca. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu. Tuhan sudah mengatakan aku akan mengadakan permusuhan dari Hawa. Lalu kita baca baik-baik ya. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya yaitu keturunan Hawa akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tuminya. Saya mau beritahu Bapak Ibu, Yesus datang ke dalam dunia. Dosa manusia menyalibkan dia di atas kayu salib dan darahnya menebus dosa kita. Yang percaya katakan amin. Loh ini dari Kejadian loh Bapak Ibu. Halo. Berarti Alkitab tidak pernah berbohong. Yang setuju katakan amin. Alkitab selalu konsisten. Kok bisa? Ya, dia adalah Tuhan. Dia punya waktu dan rencananya pasti akan digenapi. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya, belum ada pertanyaan? Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan langsung angkat tangan. Nanti Pak Mulia akan langsung mengkolek ya, kita akan jawab pelan-pelan. Ya. Nah, ini singkat aja Bapak Ibu bisa foto ya. Apa yang menandakan bahwa Yesus adalah 100% manusia? Ya, udah saya tulis semua Bapak Ibu. Next. Ya, ia makan dan minum, ia mati dan dikuburkan, betul ya? Ia merasa lapar, ia merasa haus, ia memiliki emosi. Setuju gak? Ya, bahkan ia dicobai iblis. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu, ya, Allah tidak akan dicobai iblis. Manusia dicobai iblis. Coba kita baca sepanjang Alkitab. Mana pernah Allah dicobai sama iblis? Tidak, manusia sering. Perbedaannya Yesus tidak jatuh dalam dosa. Mengapa Yesus tidak jatuh dalam dosa? 2 Korintus 5 ayat 21. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Versi firman Allah yang hidup begitu baik Bapak Ibu dikata seperti ini. Sebab Allah mengambil Kristus yang tidak berdosa dan mencurahkan dosa kita ke atasnya.
Kemudian sebagai gantinya ia mencurahkan kebaikan Allah ke atas kita. Dahsyat gak Bapak Ibu? Ya, sama-sama katakan wuhu. Katakan dahsyat. Ya Bapak Ibu, dia gak mengenal dosa. Tapi mengapa dia mati seperti orang berdosa? Itu karena kita semua. Supaya kebaikannya, kebaikan Allah, berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita. Bukankah dia adalah Tuhan yang baik? Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, itu adalah kemanusiaan Yesus. Nah, kita belajar mengenai keilahian Yesus. Matius 9 ayat 6, ya kan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bapak Ibu, kalau kita berapologet selalu ada yang mengatakan Bapak Ibu, mana buktinya bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam Alkitab. Betul ya? Ya. Nah Bapak Ibu sebenarnya dari sini kita bisa melihat. Kenapa Bapak Ibu? Karena Yesus berkata bahwa Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa. Siapa yang berani mengampuni dosa kalau dia bukan Allah Bapa? Yang setuju katakan amin. Ya, lalu apalagi Bapak Ibu ayat 13-41, anak manusia akan menyuruh malaikat. Siapa di sini berani nyuruh malaikat? Halo. Ya, hanya Tuhan. Kenapa? Ya, karena dia datang dari surga. Yang setuju katakan amin. Nah, kalau gitu Bapak Ibu, siapakah Yesus? Ini yang terakhir mengenai siapakah Kristus. Yesus Kolose 1 ayat 15-16. Ya, dikatakan seperti ini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan, 2-3, oleh dia dan untuk dia. Nah Kolose 1 ayat 15 ini berkata seperti ini Bapak Ibu. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, Allah tidak kelihatan. Tapi ia adalah gambar Allah. Nah coba kita bandingkan dalam Kejadian 1 ayat 27. Dikatakan seperti ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ada kata menurut gambarnya sekali. Yang kedua apa? Menurut gambar Allah. Nah Bapak Ibu saya memang tidak sempurna. Tapi saya katakan bahwa menurut itu serupa tapi enggak sama. Siapa yang merasa diri kita itu sama dengan Allah? Enggak ada Bapak Ibu. Nah karena itu kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat 27 maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Sedangkan dalam Kolose 1 ayat 15 katakan Yesus adalah gambar Allah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengenal Allah ya di dalam Kristus engkau mengenal Allah. Amin. Lihat kanan kiri katakan. Ya, engkau luar biasa karena engkau punya Yesus yang luar biasa. Ya, ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Bapak Ibu haus? Ya, mau makan es oyen dulu? Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan kita harus tahu bahwa kita manusia, kita adalah ciptaan. Sedangkan Dia adalah Allah yang kekal. Nah, sekarang pertanyaannya seperti ini. Mengapa banyak orang tahu Yesus melainkan tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, bahkan Bapak Ibu orang yang non Kristen pun dia tahu Tuhan. Dia tahu Yesus. Dia tahu Yesus mati di atas kayu salib tetapi dia tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka hanya mengakui bahwa Yesus adalah orang yang baik. Mereka hanya tahu bahwa Yesus adalah seorang rohaniawan. Mereka hanya tahu bahwa Yesus itu orang yang sangat sangat kuat. Intinya cuma seperti itu. Ya, mereka tidak menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, jawabannya sebenarnya karena mereka tidak sadar mengenai prainkarnasi dan kekekalan Kristus. Nah, prainkarnasi ini bisa dikatakan juga praeksistensi. Praeksistensi, sama-sama katakan praeksistensi. Ya, nah praeksistensi itu sebelum eksis sudah ada. Wih, gitu toh Bapak Ibu. Ya, karena itu tadi awal saya sempat tanyakan kepada Bapak Ibu, siapa di sini yang umurnya 50 tahun ke atas? Oke. 100 tahun yang lalu Bapak Ibu di mana? Hah? Enggak tahu Bapak Ibu. Ya, belum eksis, betul ya? Lah kalau 1000 tahun yang lalu, apa mana ya Bapak Ibu ya?
Nah bagaimana dengan 2000 tahun yang lalu? Waduh Pak, nggak tahu Pak, itu untung aja saya hari ini ada. 2000 tahun lalu mungkin saya nggak ada Pak. Ya, nah Yesus sudah ada sebelum ada semuanya. Itu namanya preeksistensi. Jadi Bapak Ibu, Yesus itu ada bukan pada saat kelahiran Yesus di Bethlehem. Bukan. Yesus sudah ada pada mulanya. Ya, amin. Ya. Nah, tidak hanya pada mulanya, tapi dia juga bersifat kekal untuk selama-lamanya. Nah, prainkarnasi. Yang pertama bahwa Kristus datang dari surga. Yang setuju katakan amin. Ya, Yohanes 6 ayat 51 berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah kalau Bapak Ibu belajar dan mengajar dalam bangsa Israel, dia diberikan roti dari sorga. Namanya apa? Mana. Tetapi di saat mana dimakan, dia bisa lapar lagi. Betul ya? Bahkan kalau greedy itu apa ya? Rakus, ya, mementingkan diri sendiri, ya, mana itu akan rusak, gitu loh. Tetapi berbeda di saat Yesus datang ke dalam dunia, dikatakan bahwa engkau akan hidup selama-lamanya dan roti yang kuberikan itu sebenarnya adalah tubuh Kristus sendiri. Yang setuju katakan amin. Nah, Yohanes 3 ayat 13 melengkapi, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Ya, bayangkan Bapak Ibu dalam Tuhan, mana mungkin ada orang bisa naik turun ke sorga. Oh dia itu asalnya dari bumi. Lu saya keras lu Bapak Ibu ngomong ini Bapak Ibu. Ya, karena apa Bapak Ibu? Ada beberapa yang ngomong, oh saya habis meeting. Dengan siapa? Oh dengan Yesus di surga 2 hari yang lalu. Hebat, luar biasa Bapak Ibu. Terus sekarang, terus saya turun lagi. Ya kan? Ngobrol-ngobrol dengan Bapak Ibu, menyampaikan visi itu. Bapak Ibu, Alkitab dengan jelas mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Yang setuju katakan amin. Nah lalu ada orang yang agama lain, kalau kamu ikut aku, kamu akan naik ke surga. Mana bisa? Dia nggak tahu jalan ke surga. Saya mau beritahu, yang bisa membawa kita ke surga cuma satu, yaitu dia yang turun dari surga, yaitu anak manusia, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya Bapak Ibu, ini penting supaya kita kuat. Karena terkadang, gimana ya, terkadang Bapak Ibu, seorang pembicara, seorang pengkhotbah ya, kebetulan skripsi saya mengenai pengkhotbah. Seorang pengkhotbah itu godaannya cuma satu. Dia bebas berbicara apapun tanpa dikoreksi. Betul enggak ya? Betul ya? Ya, karena itu Bapak Ibu di saat dia berkhotbah bla 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 bla, benar atau salah gak ngurus Bapak Ibu. Yang penting wis sampai. Ya, saya pernah ingat Bapak Ibu, ya dulu sekali Bapak Ibu ada yang nubuatan. Ya, dia bilang seperti ini, "Ko Andri, kamu harus berdamai dengan anakmu. Kamu terlalu keras dengan anakmu." Durung duwe anak kok Bapak Ibu. Loh ini kata-kata dari mana? Nah Bapak Ibu harus paham ini Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu kuat. Yang setuju katakan amin. Ya, nah ini Bapak Ibu, kita bisa menangkal ini, menangkal seksi Yehova dengan ayat-ayat ini. Nah seksi Yehova itu keluar dari ayat ini Bapak Ibu. Ya, Wahyu 3 ayat 14 ini adalah ayat emasnya seksi Yehova Bapak Ibu. Ya, dia berkata seperti ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Ini adalah nubuat tentang Yesus, firman adalah Allah ya, dari Kristus. Ya dari Amin, saksi yang setia dan benar. 2, 3, permulaan dari ciptaan Allah. Berarti Yesus ciptaan. Nah ini menurut seksi Yehova. Nah jadi Bapak Ibu harus ngerti nih Bapak Ibu. Ya seksi Yehova memakan ini Bapak Ibu teks ini dan ditelan mentah-mentah gini tanpa melihat teks atas, teks bawah dan konteks secara utuh Bapak Ibu. Nah sebenarnya kalau Bapak Ibu baca sedikit, belajar sedikit, kita baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari cukup kuat. Gitu ya. Saya bacakan ya. Kepada malaikat jemaat di Laodikia, tulislah begini. Inilah pesan dari Sang Amin. Saksi yang setia dan benar. Perhatikan ya. Sumber segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Selesai. Loh betul ya? Kalau ini kan ya yaitu apa permulaan dari ciptaan Allah.
Berarti seksi Yehova memiliki pikiran bahwa Yesus yang pertama ciptaan. Ya, Yesus itu lebih hebat daripada kita sedikit. Tapi dia tetap ciptaan. Itu salah Bapak Ibu. Dia sudah ada pada mulanya. Nah ini membuktikan atau mengajarkan kita bahwa dia memiliki praeksistensi. Yang kedua Bapak Ibu, Kristus ada sebelum Abraham. Ya, siapa yang bilang Bapak Ibu? Yohanes 8 ayat 58 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Udah enggak perlu ditafsirkan kalau ini Bapak Ibu. Ya sudah jelas. Ya, Mika 5 ayat 1 saya perkuat Bapak Ibu ya. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Sejak, nah kalau dikatakan 2 kali loh Bapak Ibu, masa Bapak Ibu gak percaya? Apakah nganggur Bapak Ibu nulis Alkitab berulang-ulang? Saya mau beritahu, kalau diulang-ulang berarti penting. Bapak Ibu masih bersama-sama dengan saya? Amin. Ya, dikit lagi Bapak Ibu ya. 5 slide lagi Bapak Ibu. Saya selesaikan Bapak Ibu. Ya, kalau enggak 5, 6. Kalau enggak 6, 7. Ya. Nah, lalu prainkarnasi yaitu Kristus sehakikat dengan Allah. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap 2, 3. Kesetaraan. Yuk sama-sama katakan kesetaraan. Sama-sama katakan kesetaraan. Kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bahkan Yohanes 10 ayat 30 berkata, aku dan Bapa adalah satu. Nah ini Bapak Ibu menolak yang namanya subordinasionisme. Ya, ngambilnya dari mana Pak? Dari ayat Alkitab yang mengatakan bahwa ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah Putra dan Allah Roh Kudus itu lebih rendah daripada Allah Bapa. Nah ambilnya dari mana? Dari Alkitab. Halo. Yohanes 14 ayat 28 perhatikan ya. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu. Aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku. Kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. 2, 3. Sebab Bapa lebih besar daripada. Nah ini teks yang diambil Bapak Ibu. Nah terus gimana jawabnya ayo? Ya, bukankah Alkitab tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya? Nah, saya kasih contoh aja supaya Bapak Ibu nggak bingung Bapak Ibu. Beberapa minggu yang lalu saya pergi ke ulang tahunnya Bu Sam. Bu Sam lambaikan tangan Bu Sam. Bu Sam, Bu Sam lambaikan tangan. Ya, 79. 79 tahun. Ya, 79 tahun. Nah, saya mau tanya, saya sama istri saya sama atau enggak? Sama lah, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Ya badannya mungkin saya lebih besar Bapak Ibu. Ya, tapi kita sama-sama makan nasi, betul ya? Ya, bahkan Bapak Ibu saya mau beritahu, saya pendeta, istri saya belum. Bentar lagi katanya mau jadi pendeta. Nah, ya gitu dong Bapak Ibu, amin gitu loh Bapak Ibu ya. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu tiba-tiba hari-hari ini sedang baca buku mengenai dasar yang teguh. Ya, yaitu fondasi awal melalui firman Tuhan. Ayo ku Yudi, wis mari turun dasarnya teguh. Ya kan? Nah, lalu istri saya itu WL. Ya, dia WL, saya main gitar. Ya, oh bisa kata kok Yosua main gitar? Oh bisa Bapak Ibu. Ya wis saonoe pokoknya iso Bapak Ibu, pokoknya muni gitari. Nah, saya mau tanya, pada saat saya main gitar, istri saya ngasih tanda. Ngasih tanda, ya kan? Saya harus nurut gak? Pada saat itu yang berkuasa siapa? Ya istri saya. Lah kalau istri saya bilang minta ref, moh kok enak kesel aku wisan. Bisa gak? Ya gak bisa Bapak Ibu. Gak hati. Nah fungsinya berbeda, betul gak ya? Nah setelah selesai membawakan pujian, saya dipanggil untuk menyampaikan firman. Nah setelah saya menyampaikan firman, yang berkuasa pada saat itu saya. Nah kalau Bapak Ibu baca baik-baik Yohanes 14 ayat 28, Bapak itu memerintah Yesus. Di saat ia memerintah Yesus otomatis namanya merintah ya lebih besar. Intinya cuman gitu Bapak Ibu. Ya, jangan diambil secara letterlek ditelan Bapak Ibu.
Ya, jadi Bapak Ibu apakah Allah Bapa Putra Roh Kudus sama? Sama. Tetapi pada saat pada saat Yesus disuruh pergi ke dunia Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk pergi, untuk menyelamatkan jiwa. Ya dia lebih kecil. Yang setuju katakan amin. Ya, untuk apa? Untuk menggenapi firman Tuhan. Ada pertanyaan? Tulis Bapak Ibu, tanya ke saya nanti ya, kita ngobrol. Ya, nah kekekalan Kristus yaitu bahwa Kristus adalah Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8 dan 17b. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada. Dan yang akan datang yang maha kuasa. Saya tulis titik karena saya akan lanjut loncat ke 17b. Dikatakan yuk 2, 3. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Kalau Bapak Ibu belajar bahasa Yunani, itu huruf pertama itu alfa. Ya, alfa, beta, ya dan sebagainya Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir, huruf yang terakhir itu omega. Karena itu dikatakan bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir. Perhatikan ya Bapak Ibu, bukan berarti dia punya awal dan dia punya akhir. Kadang kan manusia itu sukanya hitung-hitungan, ya kan? Ya, alfa itu huruf pertama berarti A, ya kan? Omega itu berarti Z, A dan Z, berarti ada awal ada akhir. Ya enggak gitu konsepnya Bapak Ibu. Karena itu tadi awal saya minta Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu minta Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Karena kita mempelajari tentang Kristus. Halo, ya saya kasih contoh sederhana deh. Saya akan jauh lebih susah mempelajari papa saya daripada papa saya mempelajari saya. Betul ya? Karena pada saat saya kecil sampai sekarang, saya dekat dengan papa saya. Sedangkan papa saya dari kecil sampai jadi papa saya nggak tahu. Sampai sini Bapak Ibu ngerti ya? Ya, ini kan cerita yang sederhana Bapak Ibu. Oke, jadi kalau kita mau belajar mengenai kristologi itu besar Bapak Ibu. Finalitas ya kan, wes kok jadi dibahas Bapak Ibu tambah puyeng Bapak Ibu. Ya, tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa dia memiliki kekekalan. Yang setuju katakan amin. Ya, yang terakhir Bapak Ibu, benar nggak ya yang terakhir? Oh masih banyak Bapak Ibu. Tuhan Yesus. Masih siap? Amin. Ya. Enggak cepat Bapak Ibu ya. Kekekalan Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Bapak Ibu bisa foto aja atau Bapak Ibu tulis Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dinamakan cahaya kemuliaan Allah berarti dia kekal. Karena cahaya itu kekal. Yang setuju katakan amin. Cahaya itu enggak pernah redup loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu matahari itu enggak pernah redup selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Ya, cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menompang segala yang ada dengan firman-Nya. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini masih hidup, itu yang ditompang, Bapak Ibu ditompang oleh firman Allah. Bahkan saya mau beritahu, langit dan bumi ini masih eksis karena ditompang oleh firman Allah. Ya, karena tanpa firman Allah, saya mau beritahu, tanpa kekuatan kuasa Allah, kemungkinan besar dunia ini akan hancur, tumbuh-tumbuhan akan musnah. Bahkan Bapak Ibu yang namanya planet, bintang dan bisa berjatuhan. Nah kalau mereka masih ada di tempatnya dan teratur, saya mau beritahu, itu karena kuasa firman. Amin. Ya, lalu kekekalan Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Tadi kita udah baca Yohanes 1 ayat 14, saya nggak perlu bacakan. Nah ini Bapak Ibu. Ya, Yesus adalah Bapa yang kekal. Saya nggak akan menjelaskan ini panjang karena nanti Bapak Ibu tambah bingung. Loh Pak, berarti Yesus dan Bapa sama. Nah ini kan pas saya yakin Bapak Ibu pertanyaannya akan mengarah ke sana Bapak Ibu. Nah Yesaya 9 ayat 6 berkata seperti ini. Ya sama-sama kita baca, toh juga mendekati Natal Bapak Ibu. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Dan namanya disebut orang. Penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Nah apakah Bapa yang kekal ini menuliskan bahwa Yesus adalah Bapa? Tidak. Maksud di sini menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang kekal. Ya, dia sudah ada pada awalnya dan ada sejak dahulu kala. Jadi kalau Bapak Ibu membaca kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu harus teliti baik-baik, ya kan, apa yang dimaksud dengan kata-kata itu.
Nah saya mengucap syukur kepada Tuhan Bapak Ibu, ada beberapa orang ya, ada dua orang yang gak hadir Bapak Ibu. Ya saya berdoa melihat via YouTube ya, dia rindu dengan pengajaran tentang doktrin dasar. Ya, karena Bapak Ibu doktrin dasar kalau kita nggak kuat kita gampang diombang-ambingkan loh. Ya, karena di saat kita membuka handphone kita, saya mau beritahu penyesatan langsung banyak keluar. Ya, tapi kalau kita punya hal yang kuat di dalam hidup kita, apapun yang di sana kita bisa mensortir. Betul ya? Oh, enggak lah ini bukan kita ini. Ya, bahkan kalau Bapak Ibu, saya pernah melihat di sebuah TikTok lucu Bapak Ibu. Ya, ada seorang anak muda, orang Kristen Bapak Ibu ya, dia menunggu mamanya belanja, terus dia mendengarkan suara duk 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 duk. Oh, ada gereja di atas. Dia masuk Bapak Ibu di mall. Agem, dia masuk. Ya, setelah lagunya musiknya mulai intro ya kan kayak koal yang 1 2 3 barang nyanyi jret. Bukan Kristen Bapak Ibu. Sekarang kan ada budak karismatik Bapak Ibu. Terus dia bingung Bapak Ibu. Loh kayak salah server gitu Bapak Ibu. Ya, dia mau keluar sungkan, ya akhirnya mendengarkan. Nah setelah mendengarkan Bapak Ibu, dia keluar. Waduh salah aku. Ya kan. Nah Bapak Ibu banyak sekali Bapak Ibu, ini hal yang sederhana yang mau saya sampaikan Bapak Ibu ya. Tetapi banyak sekali yang justru melalui Alkitab. Kita bisa diombang-ambingkan. Nah saya berdoa ya melalui kebenaran firman Tuhan ini ya Bapak Ibu benar-benar kuat dan dimengerti oleh firman. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Next. Nggak ada nextnya, saya cuma ngeprank Bapak Ibu sih. Nextnya tulisannya Tuhan Yesus memberkati. Itu aja Bapak Ibu ya. Nah ada waktu 5 menit Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mau bertanya mengenai Kristus ataukah saya cukup jelas? Oke silakan Pak langsung tanya. Pak kalau Bapak tanya jujur saya deg-degan loh Pak. Nah sekali lagi Bapak Ibu tepuk tangan ya. Saya mungkin tidak bisa menjawab semua gitu ya. Karena sekali lagi bahwa Kristus itu luas. Tapi saya berusaha untuk menjawab. Oke. Kita mengetahui kisah Yesus melalui kitab Injil. Dari mana penulis Injil mendapatkan informasi tentang Yesus. Dari lahir sampai kenaikannya. Apakah ada referensi kitab tentang Yesus sebelum Injil. Nah ini sebenarnya diperdebatkan banyak orang. Ada kitab-kitab yang tidak dikanonisasikan. Ya, kanonisasi itu apa sih? Kanonisasi itu gampangannya dimeteraikan. Jadi yang kita baca 66 kitab itu sampai selama-lamanya tetap itu. Ya kalau Bapak Ibu mau tahu ada kitab, boleh Pak Gem? Ya ada kitab Henok gitu ya. Dasarnya nggak ada. Karena tidak ada benang merah mengenai Kristus. Nah kitab Henok diakui bahwa itu sebelum kejadian. Tambah ruwet lah Bapak Ibu. Ya kan. Nah. Perjanjian lama, ya perjanjian lama. Nah, bagaimana kita mengetahui Yesus melalui kitab Injil? Dari mana penulis Injil mendapatkan informasi tentang Yesus? Kalau kita baca rata-rata Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah murid. Ya itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekali lagi Alkitab ditulis oleh Roh Kudus. Jangan salah loh Bapak Ibu ya. Ya melalui manusia. Tapi peran terbesarnya Roh Kudus. Ini penting Bapak Ibu. Karena banyak orang berpikir, oh yang nulis manusia kok. Kalau manusia bisa menulis berarti banyak salahnya. Karena keegoan manusia itu tinggi. Tapi apakah ada peran manusia? Ada. Tetapi saya memberitahu kalau hari ini dari perjanjian lama, perjanjian baru, dari kejadian sampai wahyu. Semuanya berjalan dengan baik. Saya memberitahu kalau itu tanpa pekerjaan Roh Kudus itu gak mungkin. Jujur Bapak Ibu ya, saya jujur ya. Ya, saya skripsi Bapak Ibu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu hasilnya bisa beda. Saya melarang sendiri bab pertama. Tahu ya, bab 1 saya membela A, B, C, D, E, F, G. Nah bab 4 itu saya bisa melawan apa yang saya teorikan. Ini istilah sederhana. Kenapa? Nah, karena saya manusia Bapak Ibu. Ya, nah apalagi Alkitab, Matius yang tulis siapa? Markus yang tulis siapa? Ya, yang dari keempat Injil yang paling tua Markus Bapak Ibu. Ya, setelah Markus, Matius dan Lukas itu ditulis hampir bersamaan tapi Matius terlebih dahulu. Yang paling terakhir itu Yohanes. Mengapa yang paling terakhir Yohanes? Yohanes baru menulis kitabnya setelah ia ada di Pulau Patmos. Jadi Wahyu itu ditulis pertama oleh Yohanes, barulah kitab Yohanes, Injil Yohanes. Karena itu kalau Bapak Ibu baca Matius, Markus,
Lukas bermula dari silsilah, ya, tetapi Yohanes langsung pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan ada, firman itu adalah Allah. Gitu. Ya, jadi bagaimana mereka mengetahui dan sebagainya? Ya tentu dari satu para saksi mata di sana. Ya, tetapi peran terbesar ya adalah Roh Kudus. Ada dua pertanyaan, di manakah Yesus setelah kematiannya selama 3 hari? Apakah dia naik ke sorga dan kembali setelah bangkit? Nah Bapak Ibu bisa baca di 2 Petrus, 1 Petrus. Ya, yaitu Yesus datang untuk menginjili, istilahnya seperti itu. Ya, nanti saya kirim tuh, ya, itu ada. Ya, nah itu sebenarnya kontroversi juga Bapak Ibu. Ya, kalau seandainya ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada saya lanjutkan Bapak Ibu. Itu ada kontroversi seperti ini. Kalau setelah Yesus mati, ya dia pergi ke alam maut, ya dia menginjil lagi. Yang diinjili orang percaya atau nggak percaya? Semua manusia. Kalau semua manusia berarti pada perjanjian baru Tuhan tidak adil. Mengapa tidak dilakukan kembali? Ngerti ya? Bapak Ibu ya. Nah ini kontroversi Bapak Ibu. Bagi saya sekali lagi ya, bagi saya Bapak Ibu ya, bagi saya bahwa Yesus turun ke alam maut untuk menginjili orang-orang percaya. Ya, pada setelah kematian tidak ada second chance. Ya, karena itu Bapak Ibu di saat kita hidup di dalam dunia ini percayalah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka engkau diselamatkan. Pak nanti nunggu mati, nanti matikan saya diinjili. Tidak ada Bapak Ibu. Ya oke nggak ada, karena ada pengertian seperti itu sekarang. Nah apa yang terjadi Bapak Ibu ya sekali lagi salah tafsir. Seperti itu. Nah telepon sudah bunyi, waktunya kita makan nasi padang kah? Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Atau Bapak Ibu mau langsung tanya nggak apa-apa angkat tangan deh, nggak usah malu-malu. Ya saya juga belum tentu bisa jawab. Mungkin Pak Gem mau menambahkan silakan Pak Gem. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya.